Pemirsa, 280 rumah di Desa Pulau Sari, Kecamatan Kalapanunggal, Sukabumi rusak karena gempa bermagnitudo 5 yang terjadi kemarin. Rumah-rumah yang rusak parah pun dibongkar agar tidak membahayakan. Gempa bumi dengan magnitudo 5 yang mengguncang Sukabumi Selasa kemarin berdampak pada rusaknya sejumlah rumah warga. Desa Pulau Sari, Kecamatan Kalapanunggal menjadi salah satu lokasi terparah yang terdampak gempa. Karena gempa, 280 rumah warga rusak. Siang tadi, pemerintah Kabupaten Sukabumi meratakan 2 rumah warga yang masuk kategori rusak parah agar tidak membahayakan. Proses tersebut atas persetujuan pemilik rumah dan perangkat desa. Rumah-rumah yang terdampak akibat gempa bumi ini sendiri, kami lakukan pembongkaran sesuai dengan permintaan warga pemilik rumah itu sendiri yang diajukan ke kepala desa melalui keputusan camat, lalu kita melakukan tindakan sesuai dengan permintaan dari warga itu sendiri. Berarti ini memang sudah atas izin pemiliknya begitu ya Pak ya? Ya, kami lakukan pembongkaran dan lakukan langsung dengan pembersihan yang ada di lokasi ini sendiri atas seizin dan mungkin atas petunjuk dari pemilik langsung itu, Bu. Pemerintah setempat menyiagakan sejumlah bantuan personel gabungan untuk mengantisipasi adanya gempa susulan dan meningkatkan keamanan warga. Karena gempa bumi, 343 jiwa mengungsi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Tiara Harahap, Justinus Agung, TV One mengabarkan. Kondisi terkini dari Sukabumi, Jawa Barat akan disampaikan rekan kami, ada Tiara Harahap. Tiara, kita ingin tahu Tiara mengenai bangunan yang terdampak gempa di sana, bagaimana kondisinya saat ini? Andro, Tisa, dan juga pemirsa, benar sekali memang tempat di mana kami mengabarkan ini merupakan titik ataupun lokasi terparah jika dibandingkan dengan kecamatan ataupun desa lainnya dampak dari gempa yang mengguncang wilayah Sukabumi kemarin malam. Dan kami sudah berada di Desa Pulau Sari, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, dan meskipun di lokasi ini tidak, maksud kami untuk gempa yang kemarin mengguncang ini tidak memakan korban jiwa, namun terdapat 3 warga begitu yang mengalami luka ringan, dan tidak hanya 3 warga tersebut, gempa kemarin itu juga berdampak pada sebanyak 280 rumah warga yang rusak begitu, dan 2 diantaranya terkategorikan sebagai rusak parah. Dapat Anda saksikan, Andrew, Tisa, dan juga pemirsa, di belakang saya ini merupakan bangunan yang memang tadinya di sini ada rumah warga begitu, hadap-hadapan ada 2, namun saat ini memang sedang dalam proses pembongkaran ataupun peruntuhan dari rumah tersebut, karena memang ini permintaan dari pemilik rumah dan juga warga sekitar karena khawatir ada bahaya yang nanti memang ditimbulkan dari kedua rumah yang memang sudah runtuh ini. Tadinya jika kami bisa menggambarkan, ini memang kedua rumah ini sudah tidak layak huni, artinya memang sudah tidak bisa ditinggali begitu, karena dari atap ini sudah bisa dikatakan runtuh total. Dan saat ini, Ando, Tisa, dan juga pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan korban, pemilik dari rumah yang saat ini memang sedang dalam proses pembongkaran ini, dan juga korban ini merupakan salah satu korban luka begitu yang tadi sempat dirawat di puskesmas. Sudah ada bersama kami di sini Bapak Haji Ana Iskandar. Pak Haji Ana, kami sebelumnya dari Tujuan mengucapkan prihatin atas musibah yang sudah terjadi kemarin dan juga hari ini. Pak, sebelumnya ini boleh tahu untuk kondisi dari keluarga sendiri ini setelah pulang dari puskesmas seperti apa Pak kesehatannya? Alhamdulillah sehat, kondisinya udah membaik, posisi ya tinggal luka-luka sedikit ya, ada lecet-lecet sedikit, kepala masih agak pusing, itu aja. Cuman traumanya pas kejadian di dalam puing-puing itu, sehingga dalam jangka waktu kurang lebih 30 menit saya berusaha untuk menyelamatkan diri dari timpahan puing-puing itu. Dengan tidak ada oksigen, dengan merasa ngengap, napas sesak gitu, dalam kondisi gelap dan banyak debu. Di situ berusaha gimana caranya untuk menyelamatkan diri. Untuk menyelamatkan diri, salah satunya mungkin satu hanya berdoa sambil berusaha, itu aja. Ini kan
kejadiannya begitu cepat begitu ya. Kalau menurut informasi ini 20 detik begitu gempanya. Nah ini Bapak dengan keluarga memang dalam keadaan ruangan terpisah, kemudian dibantu keluar dengan warga atau seperti apa Pak? Ya dibantu warga, tapi selain dibantu warga itu kan posisinya untuk menolong itu sangat susah sekali karena dikhawatirkan kan ada yang jatuh menimpa kepala yang menolong gitu. Yang paling utama saya berusaha sendiri aja gimana caranya supaya saya bisa keluar dari reruntuhan itu seperti itu. Pak, ini kan di belakang kita ini sudah ada rumah Bapak yang sudah dibongkar begitu. Nah ini keputusan memang katanya memang sudah dari pemilik rumah. Apa yang akhirnya membuat Bapak memutuskan oke, ini dibongkar rumahnya, kemudian juga meminta warga untuk diruntuhkan saja begitu? Dirujuk ke klinik ya, langsung klinik. Jadi waktu itu secara spontan aja, saya udah posisinya udah nggak sadar. Pas keluar dari puing-puing itu udah nggak sadar, langsung dilarikan ke klinik aja. Iya, cuma itu aja. Baik Pak Hajiana, kami sebelumnya sekali lagi turut mengucapkan prihatin atas musibah yang terjadi. Semoga bisa segera terselesaikan dan semoga keadaan bisa kembali pulih dan baik kembali. Terima kasih Pak Hajiana atas waktu dan juga kesempatannya. Itu tadi pemirsa wawancara kami dengan salah satu korban dari gempa yang kemarin terjadi. Dan memang saat ini proses untuk pembongkaran rumah ini masih terus terjadi karena memang nanti ini dikhawatirkan bisa membahayakan warga sekitar dan atas izin dari pemilik rumah maupun juga warga sekitar. Demikian yang dapat kami informasikan dari Sukabumi. Kembali ke Andro dan Tisa di studio. Baik, terima kasih Tiara atas laporan Anda langsung dari Sukabumi.